Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anak ustazah di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ustazah akan menyampaikan materi pelajaran IPA mengenai yang bab pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Adapun yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah organ-organ reproduksi manusia beserta dengan fungsinya dan bagaimana proses pembentukan janin. Suatu organisme mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Tujuannya adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga mempunyai kemampuan untuk melakukan reproduksi karena ingin mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Dan kita tahu bahwa manusia itu berkembang biak secara seksual, artinya ia mampu melakukan fertilisasi atau pembuahan. Nah, di sini ada video pengantar sedikit, silakan disimak baik-baik. Laki-laki itu akan menghasilkan sel sperma, sedangkan perempuan menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sel sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa berdoa ya, agar dapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Pada sistem reproduksi manusia, itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Nah, yang ini akan ustazah bahas sedikit mengenai organ reproduksi laki-laki. Silakan disimak tampilan yang ustazah tampilkan di sini. Di sini adalah alat reproduksi pada laki-laki. Nah, pada organ reproduksi laki-laki ini akan menghasilkan sel gamet, yaitu berupa sel sperma dan hormon. Nah, di sini ustazah tidak menjabarkan terlalu jelas dan detail. Ini nanti akan ustazah berikan tugas kepada ananda sekalian untuk menjelaskan masing-masing fungsi dari organ reproduksi yang sudah ditampilkan ini. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Nanti ditulis dan difoto lalu dikumpul via email ke alamat email yang sudah ustazah paparkan di sini. Nah, selanjutnya kita lebih jelas akan membahas mengenai organ reproduksi pada perempuan. Secara peran, organ reproduksi pada perempuan jauh lebih kompleks daripada organ reproduksi pada laki-laki. Jika pada organ reproduksi laki-laki tadi menghasilkan sel gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi perempuan. Pada perempuan tidak hanya menghasilkan hormon dan sel gamet saja, tetapi tubuhnya harus siap untuk merawat janin yang akan berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Lama kan? Maka hal ini bisa dijadikan salah satu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu 3 kali dibandingkan dengan ayah. Nah, ustazah akan bacakan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata,
seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita kembali ke topik utama tadi ya, mengenai alat reproduksi pada perempuan. Nah, adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada ovarium. Bisa dilihat sesuai dengan tanda panahnya, disitulah letak ovarium. Ya, apa fungsi ovarium? Ovarium ini berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur. Sel telur itu nama lainnya adalah ovum. Jadi ovum dihasilkan di ovarium. Ya. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi nama lainnya adalah oviduk atau saluran telur, di mana fungsinya adalah tempat meleburnya sel sperma dan sel telur, atau tempat terjadinya fertilisasi. Nah, tempat terjadinya fertilisasi yaitu di oviduk atau di tuba Fallopi. Kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab ya. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini nama lainnya adalah rahim. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tempat berkembangnya janin. Jadi janin itu berkembang di dalam rahim. Selanjutnya ada serviks. Ya, serviks ini yang sedikit sempit ya. Nah, di sini disebut juga sebagai leher rahim. Di serviks inilah yang banyak kita sering dengar itu sering mengalami kanker, ya, kanker serviks. Jadi supaya tidak terkena penyakit kelamin, jadi kita harus menjaga kebersihan, menjaga pola hidup yang sehat supaya tetap sehat. Selanjutnya, terakhir ada vagina. Fungsinya yaitu tempat jalan keluarnya bayi. Selain itu juga tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, di sini ya. Baik, selanjutnya itu tadi adalah alat-alat reproduksi pada wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses janin itu bisa terbentuk. Sini ada tampilan mengenai proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai dia menempel pada dinding uterus atau rahim. Di sini juga ada tahap-tahapannya. Nah, kita cek satu-satu tahapannya. Tadi di ovarium, sebelumnya kita tahu bahwa ovarium itu adalah tempat penghasil sel telur atau ovum. Nah, ketika ovum telah matang, ya, ovum itu akan dikeluarkan dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Pada proses pelepasan ovum dari ovarium, ini disebut dengan proses ovulasi. Jadi proses ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Gitu. Selanjutnya, dalam perjalanan ke uterus, jika ovum bertemu dengan sel sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Kita lihat pada gambar ya. Proses pembuahan ovum oleh sperma ini disebut dengan fertilisasi. Jadi proses yang pertama tadi proses ovulasi, yaitu pelepasan ovum dari ovarium. Kemudian dilanjutkan proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan ovum oleh sperma. Ketika proses pembuahan berlangsung, inti sperma akan bergabung dengan inti ovum. Nah, dari pembuahan ini, dia akan menghasilkan zigot. Ya. Zigot ini terus akan bergerak dari saluran tuba Fallopi menuju ke uterus.
Nah, selama pergerakannya menuju uterus ini, zigot terus membelah ya secara mitosis, membentuk kumpulan-kumpulan sel yang sangat banyak. Tadinya zigot hanya satu, kemudian dia membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 8 sel, dan akhirnya membelah menjadi banyak sel. Nah, inilah yang kita sebut dengan embrio. Embrio ini terus mengalami perkembangan, dan akhirnya pada suatu waktu, embrio sudah sampai pada uterus. Akhirnya, embrio menempellah pada dinding uterus. Ketika embrio menempel pada dinding uterus, di sini terus mengalami perkembangan-perkembangan. Kurang lebih 8-9 bulan. Nah, di sini berkembang terus dan akhirnya setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasentanya terbentuk, embrio ini berkembang membentuk sebuah bentukan yang kita sebut dengan janin. Nah, jadi seperti itulah proses pembentukan janin pada manusia. Ya, di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, untuk itu Ustazah akan memberikan tugas kembali. Silakan Ananda semua mencari dan mencatat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Tulis dengan rapi di buku catatan IPA yang ditulis nama suratnya dan ayat berapa, serta ditulis juga terjemahannya. Jangan lupa dibaca dulu, baru Ananda tuliskan di buku. Baik, begitu saja perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Ananda ambil, jadikan pelajaran untuk kehidupan ke depan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.